بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majlis kajian Ar-Rahad di Masjid At-Tabayyun yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah melalui majlis taklim di Masjid At-Tabayyun ini Allah berikan kembali kemudahan untuk kita semua berkumpul meluruskan niat untuk bisa menambah hazanah keilmuan kita. Karena memang kita hidup di zaman yang penuh fitnah, di zaman yang betapa banyak pencitraan-penceritaan yang dipertontonkan oleh segelintir manusia untuk dianggap baik. Maka kalau kita nggak berilmu, kita nggak punya furqan, kita nggak punya kemampuan untuk membedakan yang hak dan yang batil. Hari gini kan Masya Allah, hampir setiap orang ini kan megang sosial media. Ya, betapa banyak kantor berita ini tanpa franchise tumbuh bak jamur di musim hujan. Kalau dulu kan kantor berita cuma antara. Kalau sekarang tiap orang punya kantor berita gitu loh. Dia mau buat apapun sekarang sanggup. Kebayang. Kalau kita nggak punya furqan, kebayang gitu. Sehingga gampang sekali menelan informasi yang kita dapatkan. Sekarang orang nggak butuh ijazah buat megang handphone canggih, sehingga informasi yang masuk ini kadang-kadang nggak sesuai dengan keilmuan si pemilik handphone. Kebayang ya, sehingga kita menjadi orang yang kadang-kadang ini punya penyakit gampang takjub, gampang terwarnai. Sebenarnya kalau kita senang baca, kita akan tahu nasihat mendasar Rasul. Yang dulu beliau sih pakai bahasa kepada anak kecil. Cuma anak kecil di zaman Nabi, orang dewasa di zaman sekarang. Ya ghulam, ihfazillah yahfazuk. Ihfazillah tajidhu tujah. Ghulam itu kan anak 8 tahun. Ihfazillah, kamu yang 8 tahun, jagalah Allah. Yang dimaksud jaga agama Allah. Nanti Allah bakal jaga kamu.
Jadi bukan sudah dewasa suruh ngejaga, dari kecil suruh dibiasain. Karena agama ini butuh pembiasaan supaya timbul bunga yang akan menjadi buah. Ya mesti dirawat ini pohon, sehingga nanti kalau berbuah emang kualitasnya super. Kalau tibang berbuah mah semua juga pohon buah pasti berbuah. Kalau tibang sekolah dapat ijazah, semua orang pun bisa punya ijazah. Cuma kalau pekerja yang berkualitas, ya kadang-kadang ijazah itu bukan jadi sebuah legalitas utama. Karena toh pada akhirnya yang dibutuhkan bukti, bukan cuma sekedar teori gitu lah. Nabi mengatakan dengan anak kecil itu, jaga Allah, Allah bakal jaga kamu. Jagalah Allah, maka kau akan temukan Allah dimanapun kau berada. Nanti luas tuh bahasannya. Itu ada di hadis arba'in kok, anak-anak SD, SMP pelajari itu. Kemudian riwayat lain Nabi mengatakan, "Famanittaqas syubhat faqad istabra'a li dini wa irdih." Kamu nanti akan bertemu dengan halal dan haram. Ternyata hidup ini bukan masalah cuma halal dan haram. Ada fitnah di antara keduanya, namanya syubhat. Ulama sepakat syubhat itu halal. Ini meja panitia mempersiapkan buat ustadz. Ada air putih, ya. Udah nggak usah saya nanya juga pasti ini peruntukannya buat saya gitu loh. Cuma syubhat. Karena kan belum ada basa-basi. Ya, dilala saya minum boleh. Tapi kalau saya nanya dulu lebih baik, itu syubhat. Paham? Ya, jadi kehati-hatian. Nah, Nabi mengatakan, "Famanittaqas syubhat faqad istabra'a li dini wa irdi." Orang yang menjauhkan syubhat itu menjaga agama dan kehormatan. Jadi kesannya kalau kita bisa menghindari syubhat itu lebih kepada ilmu yang dikedepankan sebelum action, ucapan dan perbuatan gitu. Ada basa-basi dulu, itu kehati-hatian. Ya padahal boleh-boleh saja. Bakso sapi, udah makan aja udah bakso sapi gitu. Ternyata kita nggak tahu itu sapi yang motong siapa. Baca bismillah kan. Jangan-jangan sapi boleh nyolong, panjang dah urusan. Akhirnya kita nggak makan bakso kalau kayak gitu. Tapi itu syubhat. Silakan, selama bacanya bakso sapi makan. Cuma nggak salah kalau kita tahu siapa yang bikin, itu lebih afdal. Mahfum ya. Dan ulama seperti itu. Saya kalau lagi di Arab suka diundang makan di restoran-restoran Arab itu. Saya suka tanya sama yang undang orang Arab itu, kenapa sih mesti di sini? Kan banyak restoran. Ana araftu man dzabihna wa man al-mustahiq. Saya tahu siapa yang zabih, siapa yang nyembelih kambingnya, dan saya tahu siapa yang punya ini mat'am. Segitunya. Ya, karena kehati-hatian sampai segitu tadi ya. Karena Nabi mengatakan, "Famanittaqas syubhat faqad istabra'a li dini wa irdi." Orang yang menjauhkan syubhat menjaga agama dan kehormatan. Ini tawaran Nabi. Ente hati-hati, agama ente, kehormatan ente dijaga. Agamanya apa? Ya Islam. Kan kita tinggal di negeri yang semua orang ngaku Islam. Semua travel umroh ngakunya travel Islam. Sampai di sono digiring orang ke Masjid Abu Bakar goyang-goyang juga ngaku Islam juga. Itu kan lagi viral sekarang. Ente makanya kalau milih travel jangan cari murah, cari bener. Ini cari murah sih kebiasaan kita. Makanan gitu yang penting murah, rumah murah, semua murah. Ada syariatnya. Kita mau beli rumah saja kata Nabi al-jar qabla dar. Jangan ngomong harga dulu, lihat tetangga baru beli rumah. Ini kita beli rumah, main beli karena murah, tetangganya orang rusak. Akhirnya anak kita jadi rusak semua gara-gara beli di situ. Makanan begitu, yang penting murah, ternyata nggak ada kualitasnya. Ayolah berilmulah sebelum beramal. Karena dampak buruk itu nggak langsung, mungkin butuh waktu yang kadang-kadang kita nggak berasa. Di situ kita butuh penjagaan, dan Allah yang maha menjaga.
Cuma kan penjagaan Allah itu kan datang dengan sebab. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, cuma menerima yang baik. Dan sering kita baca ayat hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan yang kamu pengen datang dengan cara yang baik? Karena nggak mungkin kamu dapat kebaikan kalau caranya buruk. Ini urusan sama Allah nih begini nih. Kalau tiba ngapal Quran banyak yang bisa hafal. Bahkan dunia mengakui negara menghafal Quran yang terbanyak di dunia Indonesia. Ruwet tapi betul. Kayaknya Quran nggak ngefek, bukan Quran nggak ngefek, karena cuma sekedar bacaan. Sementara Quran itu kan hudan, petunjuk, hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Quran ini petunjuk buat manusia, pembeda antara yang hak dan yang batil. Dari zaman dulu ahli Quran nggak mau berpolitik, apalagi ngayal untuk diikat sebagai sebuah kaitan dengan politik yang ada, nggak bakal mau. Ulama ya ulama, ya tugas mereka mengingatkan. Dan kita tahu kan, makanya dari zaman Nabi sampai sekarang Islam nggak ada perubahan. Ya, karena orang yang ngerti agama nggak mau diikat untuk berubah, itu yang paling baik. Dari zaman Nabi Islam, dari zaman sahabat Khulafaur Rasyidin Islam, Umayyah Islam, Abbasiyah Islam, sampai Turki Utsmani Islamnya sama, sampai NKRI di Indonesia sekarang pun Islamnya sama. Islam yang di zaman Nabi, Islam yang sekarang kita di atasnya, itu ilmiah namanya. Agama nggak berubah. Ya. Adat tradisi yang ikut agama, bukan agama yang memahami adat tradisi. Paham ya? Masya Allah. Kaitannya apa Ustaz dengan bahasan kita? Ada, kita bahas takwa dan sabar. Takwa itu kan dampak dari yang namanya ibadah. Bukankah semua ibadah itu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa? Orang yang bertakwa itu kan punya 3 keuntungan. Yang pertama, yaj'alahum makhrajan. Takwa itu membuat orang punya solusi. Kau hidup, kau ibadah, kau bertakwa, hidupmu pasti masalah, karena hidup ini perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain. Kau butuh solusi pada setiap masalah. Yakini kamu tidak membuat takdir, kamu sedang menjalani takdir. Kalau bicara sejarah, kamu sedang menulis sejarah hidupmu. Ya. Tapi kalau takdir Allah telah tentukan, kayak orang kerja pagi pulang sore dalam rangka mendapat gaji bulanan. Tapi kalau rezeki ya nggak begitu, nggak kerja pun dapat. Ya harus dipahami nih, jangan sampai salah paham kita nih. Ya, nyari rezeki rezeki dicari, nggak usah dicari, bakal datang. Rezeki, maut, jodoh bakal datang, nggak usah bingung. Kalau gaji ya dicari, harus banting tulang. Jangan habis ini malah cari rezeki. Beda babnya nih, dijelasin dulu nih ya. Karena usaha kita dari pagi hingga sore itu nggak menambah angka bilangan yang bakal kita dapatkan. Lalu kita sering dengar kok Ustadz kalau ceramah, innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla ayyalqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Sering banget dibahas ini. Allah telah takdirkan takdir manusia ini 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Betul, sering kan dengar ini? Cuma prakteknya kita nggak tahu. Ini hadis menjelaskan kita ini sedang menjalani takdir. Ya, jadi jangan dibilang kita membuat sejarah dianggap takdir yang kita buat, bukan. Kalau rezeki, maut, jodoh sama. Ya, kalau memang kita nggak tahu di mana rezeki itu Allah taruh, rezeki bakal tahu di mana rumah ente. Nggak usah khawatir. Sama mau maut, ente nggak pernah tahu maut kapan datang, ya. Tapi maut tahu di mana ente ada. Jangan ngomong masalah sehat, karena sehat supaya nggak mati. Yang lagi sehat bisa mati, karena nggak ada hubungan sehat sama mati. Ya, ada orang yang meninggal dalam kondisi sehat, sakit, macam-macam. Ya, jangan antum datang ke orang sakit, sabar deh. Ya, namanya setiap manusia pasti mati. Jangan ngomong gitu, belum tentu. Kadang-kadang yang nengokin out duluan kadang-kadang.
Kita kadang suka kepedean ya orang. Disuruhnya laba satohur insya Allah. Suruh doain, nggak apa-apa. Sakit itu ngerontokin dosa kok. Seperti panas yang membakar karat pada besi. Ada sahabat lagi gemeter mengeluh, ya demam. Kata Nabi, la tasubul humma. Jangan kamu menggerutu, menghina demam. Itu demam cinta Allah sama kamu ngerontokin dosa itu. Karena memang nggak ada kaitannya sakit sama mati. Ya, walaupun kadang-kadang sakit dulu baru mati, cuma nggak ada kaitannya. Ya, ajal urusan Allah. Jodoh sama jodoh. Nggak usah yang udah pakai hijab, kadang-kadang diam-diam selfie, betekuk gitu lah. Habis kalau nggak gini nggak ada yang ngelihat. Innalillah. Terus masa nggak adain diri untuk dilihat sama orang? Lah kalau orang yang lihat orang yang hatinya punya penyakit. Ibu takut anaknya nggak laku dibawa kondangan mulu. Suruh ngambil air, ngambil risol, ngambil ini. Sampai orang bilang anak siapa itu keteriskaan warawiri mulu. Habis kalau nggak gitu nggak ada yang mau. Astagfirullahaladzim. Rezeki maut jodoh udah ditentuin, gak usah gitu-gitu amat. Amat aja biasa-biasa. Ya, hati-hati nih, kita kadang-kadang nggak paham tuh. Denger Ustadz ngomong gitu ya, yang masalah takdir 50.000 tahun tuh denger. Cuma ya itulah kebiasaan kita, yang didengar apa, yang ditanya apa sih, susah. Kajiannya apa, gila, silakan yang mau nanya, titipan temen. Di luar tema, males dengernya yang begini gitu loh. Ini nggak belajar namanya ini. Kalau orang belajar tuh perhatiin yang disampaikan, kalau nggak paham ditanya. Karena kita nggak dijamin sama Allah ketemu lagi seperti ini, kita nggak pernah tahu. Semoga Allah panjangkan umur semua insya Allah ya. Barakallahu fikum. Nah, Ibnu Taimiyah dalam kitab Tazkiyatun Nufusnya ini mengatakan bahwa takwa secara umum itu melaksanakan perintah dan meninggalkan semua larangan. Tentu bukan teori, karena dalam Islam ini orang melaksanakan perintah itu dengan mengetahui hukum asal ibadah itu haram sampai datang contoh. Ya. Jadi kalau kita disuruh belajar, ya kita harus tahu yang nyuruh belajar siapa nih? Ya Allah. Di surat Muhammad ayat 19 itu Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam itu kan ilmu. Fa'lam i'lam. Berilmulah kamu. Suruh nuntut ilmu. Annahu sesungguhnya dia Allah la ilaha illa huwa. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Itu bukan cuma teori. Karena kalau kita nggak berilmu, kita akan melihat nanti banyak orang yang mengaku Islam tapi menyembah selain Tuhan Allah. Jangan heran kalau nanti kita ngelihat orang mengaku Islam cuma berbuat syirik. Nah kalau sudah berbuat syirik, Allah langsung ngomong, ana agna surakayani syirki. Aku ini sekutu yang paling benci disekutui. Dan banyak riwayat yang menjelaskan Allah putuskan hubungan Allah dengan orang tersebut kalau dia berbuat syirik. Padahal dia mengaku Islam karena dia nggak berilmu. Ilmu yang dimaksud qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Itu ilmu. Ya. Jadi ilmu itu bukan kata manusia, tapi firman Allah, sabda Rasul, dan sahabat-sahabat itu melakukan. Sehingga kalau kita pengen melihat agama, lihat agamanya sahabat yang mencontoh Rasul. Karena kalau yang namanya Rasul, ada beberapa sunnah yang kita nggak bisa praktekin. Itu dikhususkan buat beliau. Makanya lihat sahabat. Contoh, ada orang yang sengaja berpuasa di hari kelahiran. Karena dalilnya Nabi puasa Senin. Kata Nabi, fihi
wulidtu. Hari Senin itu aku dilahirkan. Itu dipakai dalil. Sekarang tanya, sahabat mana yang puasa tiap hari lahir? Gak ada. Antum cari di kitab manapun gak bakal ketemu. Karena memang sahabat menyikapinya riwayat lain yang mengatakan Senin itu awal catatan. Ya, bukan karena hari kelahiran Nabi. Jadi jangan dipaksakan harus ada birthday-an gitu ya. Kita kan kalau udah masalah ulang tahun ini, walaupun udah berteman sama 100 ustadz, susah ngilangin namanya ulang tahun tuh. Susah. Jadi tradisi susah. Aduh, sampai diroba-roba dari happy birthday jadi happy milad, dari apa barakallahu fik atau barakallahu fi umrik atau apalah orang sekarang tuh macam-macam. Saking nggak mau ninggalin kebiasaan yang bukan Islami itu. Ini yang apa kata Umar Ibn Al-Khattab, wa iyyakum wa ziful hadarah. Orang Islam itu harus menjauhkan dari peradaban palsu. Islam tuh punya warna, bukan ngikutin warna kafir. Ya cuma kan nggak bisa langsung ngelongkap, harus pahamin pelan-pelan nih. Belakangan ini kan begitu kenyataannya. Banyak orang Islam yang lupa kalau Islam tuh hebat, ya'lu wa la yu'la. Islam tuh di atas, nggak ada yang bisa mengalahkan. Kita dicetak untuk mirip sama orang kafir. Di zaman Nabi dulu dikumpulkan jagoan-jagoan. Ya, dan yang paling jago yang Nabi minta itu antara Abu Bakar, antara Umar dengan Abu Jahal. Allah kasih Umar. Karena kalau cuma sekedar main pedang, main panah perang, Abu Jahal juga jago. Tapi jagoan di antara keduanya yang paling baik takwanya. Hamzah jagoan. Dulu orang jago itu hafal Quran, hafal hadis, memang berani syahid, jagoan. Nah, kita dicetak oleh tontonan, bacaan, yang namanya jagoan itu harus bertato, merokok, Popeye the Sailor Man, betul. Musuhnya si Brutus tuh bewok, betul ya. Dari kecil yang kita tahu kalau bewok itu penjahat pasti. Karena memang dari kecil itu brainwash-nya begitu. Akhirnya kita timbul dewasa di sebuah tempat, jagoan itu kacamata hitam, rambut diminyakin, ngerokok, bertato, jagoan. Berhasil loh sekarang loh. Orang takut sama orang yang begitu ketimbang orang berilmu. Orang berilmu dihujat habis di sosial media. Tapi kalau orang sangar menakutkan, takut buzzer. Ini terjadi. Perempuan gitu, cantik di zaman Nabi, Khadijah, Aisyah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Asma binti Abu Bakar, Ummu Darda yang Allah nikahkan dengan suaminya kembali di surga. Orang-orang cantik, penghafal Quran, penghafal riwayat hadis. Kalau sekarang cantik itu kan make up. Ini keberhasilan misionaris untuk merusak Islam. Akhirnya kita zaiful hadarah. Kayak berhasilnya VOC menggiring orang Indonesia yang negerinya ini agrari menjadi industri. Berhasil. Pak Kiai itu disuruh jangan ke sawah lagi, suruh ke pasar. Dimatikan perairan, hilanglah pertanian. Orang digiring ke pasar. Nah kalau sudah ke pasar kan kita ngomong riba nanti. Bumi yang paling Allah benci kan pasar nanti. Dan seterusnya itu. Berhasil. Dan sampai sekarang pasar nyamperin ke dalam kamar. Online betul. Kajian sama kajian, jual belinya kan pakai sistem riba. Ini kayak gini jangan dianggap remeh loh. Makanya kita muzabzab, nggak jelas agama kita. Pak Ustadz ngajar tajwid, Pak Ustadz ngajar agama, beli motor, beli mobil, beli rumah dengan cara riba. Kalau nyetak penghafal Quran, udah kita udah nggak heran nah. TK sono, SD sono, SMP sono, penghafal Qurannya banyak banget. Juara dunia dari Indonesia mulu.
Gede dewasa jadi pejabat, korupsi. Akhirnya agama yang dicibir, menghafal Quran korupsi, begitu bahasanya. Itu terjadi gak? Terjadi. Maka saya sampaikan, yang bunuh Sayyidina Ali pun menghafal Quran, namanya Ibnu Muljam. Yang jadi permasalahan waktu menuntut ilmunya itu gimana? Itu yang mesti dipertanyakan, baik si ustadznya atau orang tua yang membiayainya. Anda mau bikin masjid, menyebar proposal, minta bantuan kemana-mana, jangan dilupakan asal hukumnya haram adalah haram, halal adalah halal. Jangan bangun tempat ibadah dengan uang yang syubhat. Zakat saja nggak boleh ke masjid, karena 8 golongan nggak ada masjid di situ berkaitan dengan zakat atau ayat 60 itu. Ini kadang-kadang kita keenakan nerima bantuan dari bos-bos yang uangnya remeng, gitu. Bikin yayasan begitu, sampai Pak Kiainya numpang hidup, pejabat dimintain duit, numpang makan duit pejabat, bikin yayasan. Akhirnya kiainya ngajarin agama Yahudi di masjid. Karena setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Itu hukum asal loh, jangan main-main. Makanya disiplin kita, orang laki Pak, kata Nabi, izzuhu istighnahu anin nas. Pengen punya anak yang jadi pahlawan, berkarakter, ulama hebat, disiplin aja. Jangan nyender sama orang. Rezeki sudah ditentuin, tinggal cara nyarinya. Itu nggak nambah angka rezeki yang bakal kita dapat, tapi kualitas. Ayo laki, bangun pagi, keluar. Barik li ummati fi bukuriha. Nabi doain kita biar berkah kalau pagi. Haramin tidur pagi, talak tidur pagi itu. Keluar. Ingat, sholat ala waktiha. Sesibuk apapun sholat tepat waktu. Ada hal-hal yang mesti kita pahami, aturan main agama. Nanti rezeki kita berkualitas. Karena orang baik, orang nggak baik, rezekinya sama, tapi kualitasnya berbeda. Disiplin tuh. Coba antum buka biografi para ulama, lihat, nggak ada yang bapak ibunya kaleng-kaleng, nggak ada. Ini mah modal ngomel, bentak nimpuk, anak pengen jadi anak soleh, ya nggak bisa. Hari gini orang ngomel sampai main handphone, dia berisik, makanya kamu tuh gini, awas ya. Cubit sentil anak timpuk, ya Allah bu, handphone yang dibanting bu, bukan anak yang diomelin. Handphone ini hancur bisa dibeli, tapi jiwa anak yang hancur nggak bisa diobatin. Ayo dong dewasa sedikit. Jangan cuma Robbi habli minas solihin dipanjatin, tapi caranya nggak paham. Ini muskilah. Ini yang terjadi. Akhirnya PR-nya Ustadz jadi PR dia tuh. Tat, doain Tat biar anak kita bisa jawab ujian. Ini mau ulangan. Ya Allah, tiap ulangan Ustadz yang dijapri. Bu, tinggal suruh belajar, selesai ini anak. Susah. Pegel nyuruhnya Tat. Ya udah, ibadahnya rapihin biar Allah tolong dia. Salatnya susah juga Tat. Ya mau orang tua minta ridho deh, biar diridoin orang tua, ridhonya Allah dari situ. Ngelawan. Ustadz doain aja Ustadz biar dia bisa Tat ogah, kata si Ustadz. Ini anak gue doain jadi korun, betul nggak? Jadi Fir'aun urusannya. Lah sholat ogah sama orang tua durhaka, belajar males didoain jadi orang hebat, jadi Fir'aun. Suka kadang-kadang kita suka begitu tuh. Jadi akhirnya berantakan ya, tumpang tindih. Ini yang mesti kita lurusin nih. Ya. Nah, takwa dan sabar dalam agama ini berkaitan sekali dengan musa'adatillah, pertolongan Allah. Karena Allah akan tolong orang yang bertakwa. Ya, yang nggak bertakwa nggak ditolong, Ustaz. Itu tanggung jawab Allah sebagai zat yang mencipta. Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta, Allah yang mencukupi. Ya, ini nanti ada hal yang mesti kita pahami.
Kadang-kadang Allah kasih rezeki ini orang Islam melalui orang kafir. Itu masih hanya Allah. Tapi kalau sudah kita bicara minta berkaitan dengan kualitas yang kita minta ke Allah, tentu ketakwaan. Makanya diperintahkan wasta'inu bis-sabri wassalah. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Nanti ada yang minta tolong nggak sabar nggak sholat tapi tertolong, Ustaz. Itu istidraj. Buat yang ditolong sih it's okay, nggak ada masalah. Kita dikasih duit sama non muslim, nggak usah kebawelan, makasih, gitu-gitu aja. Syukron, nggak usah jazakallah, nggak usah. Karena kita mau orang kafir nggak boleh bilang kecuali Allah yahdi. Ya, kita sama non muslim nggak boleh doain kecuali semoga Allah kasih hidayah. Kebiasaan jazakallah, jazakillah nih hati-hati di mulut. Ya. Ini antara orang Islam. Ya, nggak apa-apa. Ya Allah makasih ya, semoga Allah kasih hidayah. Atau kalau takut dia paham, Allah yahdi, gitu aja deh. Takutnya orang sekarang kan udah kebiasa hidayah, emang gua kenapa gitu maksudnya. Ya, itu wasilah. Memang begitulah caranya. Kita nggak usah kebawelan. Ini duit dari apa nih? Lu agama lu apa? Nggak usah begitu juga. Emang wasilahnya begitu. Gak ada masalah, itu muamalah sama manusia. Tapi kalau pengkhususan yang kita minta ke Allah, Nabi yang bilang, wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'ah. Semua yang baik yang kalian minta adanya di sisi Allah. Dan yang di sisi Allah itu tidak mungkin kalian dapatkan tanpa mentaati Allah. Ini Nabi yang ngomong. Semua yang baik yang kalian inginkan itu adanya di sisi Allah. Dan semua yang baik yang di sisi Allah tersebut nggak mungkin kalian dapatkan tanpa mentaati Allah. Paham ya? Ajmilu fit talab, makanya perbagus cara meminta. Nah, bagusnya meminta itu bahasa Arabnya soleh fit talab. Soleh fit talab, bagus dalam meminta. Bagus dalam meminta soleh fit talab ini tentu berkaitan dengan apa yang Allah firmankan, Nabi contohkan, sahabat melakukan. Penting kita belajar berarti kan? Oh iya, anak pengen punya anak yang soleh. Dari zaman dulu semua orang tua pengen punya anak yang soleh. Gimana caranya nih? Oh ternyata diajarin sama Nabi doanya Robbi habli minas solihin. Cuma kan mereka minta Robbi habli minas solihin itu tentu caranya betul. Ya, dia menikah sama orang yang betul, dengan nikah yang betul, berumah tangga yang betul, nafkah yang betul, berhubungan yang betul. Makanya anaknya betul, betul itu soleh artinya. Soleh itu sama dengan betul, benar. Nah, ya, ada prosesnya, nggak bisa langsung. Ada anak muda di depan masjid habis kajian sama Ustadz, Robbi habli minas solihin. Kita nanya, udah kawin? Belum. Nggak bisa. Minta anak yang soleh kawin belum, gimana coba? Mau ngadopsi? Nggak bisa. Minta dulu pasangan yang baik. Ada doanya gak? Ada. Allahumma inni as'aluka zaujatan. Allahumma inni a'udzubika min zaujatin tusayyibuni qoblal masyib. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua, yakni kita suruh minta hablana min azwazina wa zurriyatina. Tuh minta pasangan tuh. Kalau yang kedua, hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata ayun. Berikan kepada kami pasangan hidup dan keturunan yang enak dilihat. Itu doa. Kalau yang pertama tadi, a'udzubika min zaujatin tusayyibuni qoblal masyib. Ya Allah, jauhkanlah hidupku dari pasangan yang bikin beuban sebelum waktunya. Itu Nabi ajarin tuh. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau pegel sama pasangan baca tuh doa. Inni a'udzubika min zaujatin tusayyibuni qoblal masyib. Ya Allah, aku memohon kepadamu pasangan hidup ya Allah, dan jauhkanlah dari pasangan yang bikin aku beuban sebelum waktunya. Diajarin. Dapat istikharah nikah baru Robbi habli
Nanti panjang tuh minta anak yang soleh. Otomatis caranya gimana? Allah kasih suami kerja di tempat yang soleh, kerjaannya soleh, dapatnya soleh, kasih ke bini ngolahnya soleh, ngasih makannya soleh, baru soleh. Semua ada aturan mainnya. Maka tadi kata Nabi apa? Wa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'ah. Ajmilu fit talab. Semua yang baik yang kamu minta itu adanya di sisi Allah. Yang nggak mungkin kamu dapatkan tanpa mentaati Allah. Perbagus cara meminta. Ibu jangan anggap enteng. Bapak kerjanya apa? Ngobrol, Bu. Terserah deh, Tat, saya yang penting dipakein kalung, gelang. Itu dulu bininya Abu Jahal, bininya Abu Lahab, begitu. Nggak peduli Abu Lahab kerjaannya apa. Di akhirat Allah kasih apa di neraka? Fi jidiha hablum mim masad. Waktu hidup itu kalungnya udah kayak rantai regal. Di neraka fi jidiha hablum mim. Tanya, Bu, nggak main-main itu. Memang bapak yang dibakar, ibu yang bawa kayu bakar di neraka. Ibu nggak dibakar, bapak yang dibakar. Cuma kan masalahnya ibu jalan di neraka, ya kebakar juga. Ada obrolan, ini kayak gini jangan main-main ini. Ya, jangan suka paksa Tuhan untuk paham yang kita mau. Sementara kita nggak ngerti yang Tuhan mau dari kita. Dulu sahabat Mu'az bin Jabal itu ketika berusia 8-9 tahun dibonceng sama Nabi. Kata Mu'az, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal himar. Aku ini pernah dibonceng Nabi di atas keledai. Ya. Kemudian Nabi bertanya kepadaku, "Ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah?" Hakul ibad Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Mu'az, aku jawab, Allah dan Rasul yang tahu. Nabi tanya, apa hak Allah pada diri seorang hamba dan hak hamba pada Allah? Kata Nabi, haqqullah 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adziba ma la yusyriku bihi syai'an. Dari kecil tuh diajarin masalah hak. Hak Allah pada diri seorang hamba itu untuk diibadahi, tidak disyiriki. Dan hak hamba pada Allah itu tidak akan diazab orang yang tidak berbuat syirik. Nggak dipersulit hidupnya sama Allah. Ini kok jadi sulit? Karena kita nggak didik anak untuk bertauhid. Tidak sedikit orang tua ngedidik anak nakutin sama gelapnya malam. Malam gelap, setan pulang. Awas, bapak pulang, impus. Takut sama bapak. Bapak nimbrung, mak balik, mukul lo. Anak dibikin takut sama makhluk. Makanya anak kita tumbuh dengan kondisi ruwet. Ya, atau mungkin kita nggak bilang begitu, tapi ekspresi kita bikin muka kita garang sama anak, melotot, ngomel, nyubit, nimpuk, sehingga anak takut. Tak terasa kita cetak generasi musyrikin. Jangan heran kalau nih anak tumbuh dalam kondisi berbuat syirik, walaupun belum syirik besar. Cuma ini anak akan banyak masalah. Karena Allah janji orang yang tidak berbuat syirik, Allah akan jamin hidupnya. Makanya ini gadis, janda, perjaka, duda, jangan cuma pengen kawin. Berilmu, masalah kawin itu berilmu. Habis takut yuridul afaf, takut berzina. Ya kalau timbang zina mah orang kawin yang berzina juga banyak. Misinya kawin dalam pemahaman agama. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nih jangan dilupain nih, gadis, janda, perjaka, duda. Tujuan berumah tangga itu memperbanyak umat Muhammad. Bukan cuma yuridul afaf. Mindset kita ini cuma kalau nikah itu supaya nggak zina, salah. Itu mah dampak positifnya. Tapi target nikah itu fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah, perbanyak umat pada hari kiamat. Laki ngelihat calonnya ini kira-kira jadi ibunda para ulama gak nih? Perempuan ngelihat lakinya kira-kira bisa bawa saya ke surga gak nih? Tolak ukuran tuh begitu. Ya, jangan main-main masalah kayak begini. Akhirnya nanti mumet.
Banyak generasi yang pengen ke sorga tapi nggak layak ke sorga. Yang puyeng ustadz sama guru-gurunya. Nih gue kebagian KW 4 betul. Anak tuh ada KW 1, 2, 3, 4. Nih KW 4 yang masuk ke Ma'had pesantren. KW 4, Masya Allah. Kebayang keramik KW 4 biar tukangnya pinter, nate nggak ketemu. Ini anak-anak reject yang pinter dipegangin, yang udah nggak kuat bawa ke pondok. Kan begitu bahasanya. Nggak kuat temani anak, ya Allah. Bawa. Dimasukin pondok, anak jalan tuh orang tuanya, ya Allah pergi juga tuh anak. Makanya ustadz pada pendek-pendek umurnya betul. Dititipin anak-anak KW 4. No tanya tukang no masang keramik KW 4 tanya dah. Sampai bingung. Gue geser melenceng, gue giniin begini. Anak kalau KW 4 begitu. Bapak jangan tahu aja Pak. Ya. Ibu juga. Kita korban di pondok. Coba kasih yang betul-betul memang super gitu loh. Ngedidiknya gampang. Ya, kalau nggak super kita Masya Allah. Padahal calon ulama. Panjang dah urusannya panjang. Ya, masalah rumah tangga nih kayak memang mesti dibikin daurah nih di sini nih. Prawedding. Ya. Jangan asal kawin, jangan asal milih pasangan, jangan asal milih mantu. Ya harus betul-betul berilmu dalam masalah ini. Karena Indonesia ini krisis ulama. Kita kangen dengan kata-kata atas berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur untuk berkebangsaan yang bebas. Kapan rahmat Allah turun lagi ke negeri kita ini? Kita mesti mencetak generasinya Tuanku Imam Bonjol, Teku Umar, Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin, Jenderal Sudirman, Kiai Haji Nur Ali, Haji Agus Salim, Buya Hamka. Kita krisis. Indonesia nyaris nggak punya mereka lagi sudah. Masyarakat yang berpikir swasembada beras bukan malah minta bantuan beras gitu loh. Krisis kita sudah. Karena dari kitanya nggak mau berubah. Tercetak kita untuk berpikir bagaimana berpolitik, bukan beragama dengan cara yang baik. Padahal pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya baik, Allah bakal kasih pemimpin yang baik. Ya, sepandai apapun politik berpikir dan diolah, kalau kita nggak baik, tetap yang diangkat kesannya baik, tetap nggak baik ujung-ujungnya. Makanya rakyat mesti baik. Pemimpin yang baik itu anugerah dari Allah. Dan nggak ada yang bisa menahan kebaikan yang Allah turunkan. Walaupun 1001 muslihat nggak akan pernah berhasil. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Nggak ada yang berbahaya kalau Allah sudah izinkan sama kita, insya Allah ya. Makanya bangsa Indonesia ini mesti bangkit. Ya, kita bangsa yang hebat, bukan bangsa yang lemah. Ayo mulai berpikir. Jagoan itu ulama, bukan preman bertato. Cantik itu sahabiat, perempuan yang dicontohkan para sahabat-sahabat perempuan Nabi, bukannya artis orang kafir. Ya, hati-hati, takutnya salah paham kita dalam masalah yang seperti ini ya. Iya. Ada firman Allah yang menjelaskan bahwa ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Ada sampai dengan itu surat Al-Imran ayat 18 ya. Di buku ini ada kok ditulis ini. Ada ayat yang menjelaskan, ayatnya panjang, cuma depan dan belakang yang diambil dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, karena bicara takwa, bicara sabar pasti bicara iman. Hai orang yang beriman. La tattakhidhu bitanatan min dunikum. Jangan kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalangan kamu, beda agama. Anda bermuamalah silakan. Nabi juga contohkan kok bermuamalah sama orang kafir. Boleh. Mau jual produk dia mau jual produk Anda kerjasama boleh. Ya, jangan jadi khawarij yang gampang mengharamkan yang dihalalkan. Minum Starbucks, makan KFC, boleh itu burger ini burger itu manis. Tapi kan itu orang kafir, yang dijual halal gak? Halas. Simple kok. Ya, jangan terbrainwash oleh segelintir orang yang mengatakan ini produk kafir, haram gini. Suruh istighfar itu. Lawang nabinya pun beli karpet Parsi yang saat itu belum Islam.
Nabi juga akui tajamnya pedang orang Maghribi itu. Belum Islam. Bahkan Nabi meninggal, bajunya digadaikan sama Yahudi. Sementara mantunya kaya, besannya kaya. Supaya jadi contoh. Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contohnya itu Nabi, jangan sembarangan orang dicontoh. Contoh Nabi. Nabi bilang halal, katakan halal. Walaupun 1000 orang bilang haram, nggak apa-apa beda dengan 1000 orang, asal nggak beda dengan yang satu orang, yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi. Itu prinsip. Ya. Manahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kata Nabi, apapun yang kularang jauhin. Asal larangan aku jelas, jauhin. Apa yang kuperintahkan, lakukan semampu kalian. Itu bahasa Nabi. Makanya Nabi ngelarang bid'ah, udah jangan dicoba-coba. Tapi kata guru saya, ini Mas Bulohnya kan begini masalah buat lo. Kadang-kadang suka nerima pendapat orang lain. Nabi ngelarang. Ente jangan terabas. Jangan jadi penyakit orang lokal. Naik motor ada bacaan jangan nengok kanan, sengaja nengok, penyakit orang lokal tuh. Seneng ngelanggar gitu loh. Udah dibilang merah berhenti malah celingak-celinguk, nggak ada polisi, begitu bahasanya. Lah tinggal patuh ada pahalanya. Cuma penyakit kita kan begitu. Hukum dibuat buat dilanggar, bukan dipatuhi. Tapi kalau orang Islam hukum dibuat untuk dipatuhi. Kenapa? Ada pahala. Itu helm pakai, maslahat. Ini palak mahal. Kalau sayang sama ciptaan Allah, kumpulin duit beli helm yang bagusan. Standarnya SNI. Pakai, bukan karena ada polisi. Ini mah kadang-kadang ditaruh polisi baru pakai. Namun kita mah kadang-kadang sih susah ya. Jadi begitu kondisinya gitu loh. Udah tahu masalah isbal. Ya, cuman kalau ada ustadz doang digulung. Ada ustadz. Ustadz pulang, balik lagi gitu loh. Agamanya takut sama orang, bukan sama Allah. Ini muskilah, karena kita nggak punya dasar agama. Akhirnya ketika kita nggak merasakan indahnya agama atau bahasa Islamnya halawatul iman, manisnya iman, kita komplain. Anak udah kalau bicara doa sih banyakan anak sama antum tapi kayaknya Tuhan gak mau dengar apa yang anak omongin salah. Ente hapus nama Allah As-Sami' yang maha mendengar itu. Allah denger, ente minta Allah denger. Di hati ente aja Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ente belum ucap aja Allah sudah tahu. Cuma kalau nggak dijawab, Nabi yang bilang, innar rajula la yuhramu rizqa bi dzambin yusibu. Orang itu terhalang dari rezekinya karena maksiat yang dia lakukan. Tuh masalahnya. Minta Rabbi habli minas solihin udah bagus, minta anak yang soleh. Cuman waktu nikah nyakitin hati orang tua, tuh masalah. Perjaka gadis sama orang tua berbakti, itu ibadah. Nikah juga ibadah. Ibadah nggak boleh ngerusak ibadah. Tuh. Ya, karena banyak orang yang beribadah ngerusak ibadah. Bapak udah nikah, mau poligami, silakan Pak, nggak usah takut. Allah yang nyuruh. Cuma yang jadi masalah ngerusak yang ada gak? Karena ibadah poligami itu ibadah Pak. Tapi kalau bakal merusak ibadah haram. Simpel kok bahasanya. Kata ibu-ibu cakep nih. Sering-sering kajian begini kan. Panitia potong dikit potong katanya. Ini status. Saya cuma ngasih rumusnya aja nih. Ya. Jangan dibenci itu syariat. Ya kadang-kadang ibu-ibu suka nggak benci sih masalah poligami. Itu jangan ngomong yang lain dekat begitu. Ya saya harus nyampein Tuhan nyuruh. Kalau ibu nggak setuju, robek aja surat An-Nisa. Nggak usah ada surat An-Nisa sekalian gitu loh. Kalau yang nyuruh masalahnya, sudah itu solusi bukan tujuan. Solusi bukan tujuan. Karena kalau nggak ada itu kacau.
Akhir zaman 1 laki banding 50 perempuan. Kalau nggak ada syariat poligami, fitnah. 1 laki 1 perempuan, 49 sama siapa ya? Waktu ibu-ibu sama siapa kayak? Kata gitu dia bilang. Ya kan siapa kayaknya kan ada anak situ, ada lakinya situ. Orang macam-macam berbuat maksiat, betul gak? Ya sudahlah, jangan benci syariat. Kalau kita belum mampu, istighfar itu lebih aman buat kita. Karena agama turun sebagai rule of thinking gitu loh. Sebagai way of life. Jadi jadi stage mind kita supaya kita tahu nih, ini nggak main-main. Allah turunkan syariat itu supaya kita berilmu. Agama hukum bukan buat dilanggar, tapi dipatuhi. Kalau kita nggak nyanggup, istighfar. Ya Allah, iya ya, cuman Anda belum sanggup, ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu lebih baik. Jangan terus di otak-atik ke orang liberal. Kayak udah nggak sesuai nih ayat. Nggak bisa begitu. Ini agama sampai Dajjal turun sama, nggak bakal berubah. Sampai kiamat hari Jumat pun tetap nggak berubah. La tabdila li khalqillah. Agama ini nggak berubah. Tinggal melapangkan diri untuk menerima syariat, itu aja sih kuncinya. Ayo mulai berpikir. Apalagi ini kita yang udah nggak muda lagi nih, yang udah kepala 5 ke sono nih, mau nyari apa lagi? Nyari dunia. Umur kita paling jauh 2 kali pemilu lagi, Pak. Mau ngapain lagi? Nggak usah banyak gaya, udah. Ya. Apalan kita udah berapa juz? Hadis riwayat sunnahnya masih anti gitu. Mau ngayal tentang masa depan. Akhirat, walal akhiratu khairul laka minal. Biar gimana, akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Jangan diem. Laki-laki tetap punya izzah, nggak boleh nyender sama orang. Tapi wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka dunia. Dunia sekedar. Tetap perlu kita punya kerjaan di usia tua kita, walaupun mungkin nilainya nggak sebesar ketika kita muda. Cuma izzah aja, punya harga diri kita. Izzu istighnahu anin nas. Harga diri laki-laki itu ketika nggak nyender sama orang, punya izzah kita gitu ya. Barakallahu fikum. Taib ya. Hai orang yang beriman, jangan kamu jadikan teman-teman orang di luar kalanganmu yang beda agama ini sebagai teman kepercayaanmu, jangan. Boleh dekat sama non muslim dalam bicara muamalah, tapi jangan banyak curhat. Karena diberikan dasar bahwa hukum asalnya walan tardu ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah yang bilang. Sadar nggak sadar, basic agama mereka non muslim ini tidak rela sampai kalian ikut mereka. Jadi kalau cuma kupas luar dia orang baik, manusia baik asalnya. Tapi kalau sudah bicara keyakinan, mereka punya misi, nggak rela sampai kita ikut mereka. Disitulah manfaat sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Al-Fatihah. Ada ayat yang mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdub. Siapa al-maghdub? Yahudi. Kenapa maghdub dimurkai sama Allah? Tahu hukum nggak dipakai. Itu maghdub. Dallin, sesat. Siapa tuh? Nasrani. Beragama tanpa contoh. Isa nggak pernah bernyanyi, mereka bernyanyi. Daud bernyanyi. Sesat mereka. Nah, murka dan sesat ini di Islam ada. Karena ada orang Islam nanti yang dimurkai Allah. Kenapa? Tahu hukum nggak dipakai. Nanti ada orang Islam yang tersesat, beragama tanpa contoh. Islam turun di Mekah, di Madinah, bisa dibawa itu gerombolan travel masuk ke Masjid Abu Bakar, Gomamah, goyang-goyang depan masjid. Kata orang Arab, ini agama apa nih? Bujok-bujok jadi orang Arab baru ngeliat agama begini gitu lah. Orang Indonesia cacat lagi. Karena Indonesia ini pasar basah. Asal pinter ngomong bisa bikin kemasan, ada aja pengikut. Nabi palsu aja ada aja pengikut di negeri kita nih. Ya, Masya Allah. Dari mulai Mirza Ghulam Ahmad di India masuk, banyak pengikutnya di Indonesia.
Kemarin Lia Edan tuh, ada aja pengikut itu. Belum lagi siapa yang kemarin guru badminton dapat hidayah dapat jadi nabi di Bogor. Musodik, Ahmad Musodik. Ngaku nabi pemain badminton tuh dulu tuh. Dapat wahyunya di Bogor. Orang Bogor padahal punyanya talas bukan wahyu. Di mana tuh? Di Bandung, dekat Ranca Ekek dulu tuh. Ada yang tukang cukur namanya Sayuti tuh. Aku nabi juga tuh. Dekat Brebes. Aku nabi juga tuh. Tugimin siapa namanya dulu tuh. Ada aja pengikutnya di kita nih, Masya Allah pasar bebas. Ya kita kalau kita kurang berilmu, wah bahaya kita nih. Ke brainwash kita nih. Apalagi ini negeri kan diperebutkan sama nasionalis, Islam, komunis direbutin kan. Masing-masing berusaha untuk mendakwakan ideologi mereka. Yang jadi korban ustadz-ustadz sunnah, nyampein yang hak habis dihujat. Karena kalau semua orang mau dengerin dakwah sunnah, selesai. Ustadz nyampein yang hak tentang haramnya riba misalkan gitu ya. Seluruh orang Indonesia 87% muslim anti riba misalkan. Gulung tikar perusahaan konvensional, betul. Sistem negara bisa berubah. Kata pengusaha riba, ini kita harus fitnah nih, ini radikal nih. Ini ekstrim nih. Wahabi. Kita ngomongin tentang haramnya zina. Semua orang nggak lagi mau berzina. Itu yang namanya model-model produk perempuan, gulung tikar. Lawang semua produk pakai perempuan. Wala taqrabu zina. Nggak bisa. Waduh, ini kalau semua orang meyakini zina itu nggak boleh, kacau ini. Fitnah. Ada tim-tim yang siap disewa buat menghantam di sosial media. Ada. Selalu ada yang seperti itu. Kalau dakwah ini sampai tentang haramnya minuman keras dan narkoba, waduh. Itu airport internasional itu kan sekarang selalu ada toko minuman keras. Gulung tikar itu. Saya nggak paham, MUI bilang haram, tapi tokonya ada di semua international airport. Kalau mereka tahu tentang haramnya judi, waduh, gambler-gambler ini gulung tikar ini. Makanya jangan heran kalau dakwah sunnah akan selalu ada fitnah. Karena resikonya merusak mereka yang sudah kuat cakarnya di negeri kita itu. Tapi kita memang bertawakal kepada Allah. Kalau untuk bisa merubah Indonesia jadi benar lagi seperti di zamannya Tuanku Imam Bonjol, Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, romannya susah. Cuma paling tidak kita berusaha. Satu waktu nanti orang berkata, pernah ada kita di Indonesia, itu lebih baik. Kita serahkan ke Allah. Yang penting jangan berhenti untuk berbuat baik. Itu yang paling penting ya. Karena sudah kredit ini masalah. Ya, ketika sunnah dianggap radikal, yang hak dianggap ekstrim, bid'ah pasang iklan, sunnah nggak berani pasang iklan. Ini sudah datang zamannya sudah. Kebayang ya. Jadi antum mesti betul-betul memang mengembalikan hukum ku anfusakum wa ahlikum. Udah deh, nggak usah dipusingin, serahin sama Allah. Yang mau nyakitin ini agama, Allah bakal marah yang punya agama. Buat kita yang penting diri kita, keluarga kita. Ini yang paling penting. Ya udah kepake belum? Buat diri, buat keluarga kita. Itu yang paling penting. Karena tiap orang ini ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita ini pemimpin yang bakal ditanya tentang apa yang kita pimpin. Tanggung jawab kita itu aja deh. Supaya kita lebih ringan menghadapinya nanti ya. Orang beriman jangan ambil. Karena almaru ala dini khalili, karena orang tergantung agama temannya. Teman secara umum, istri, suami itu teman hidup. Kamu menikah, berteman. Makanya banyak orang berubah ketika sudah nikah, temannya yang mewarnai. Ada standar, perempuan dipilih, laki dipilih supaya saling berteman. Pertemanan kalian inilah yang membuat Allah percaya, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau kalian miskin fakir,
Dengan menikah Allah bikin kalian kaya. Asal bener ya caranya gitu loh. Nggak usah khawatir, Allah bakal jamin. Sendiri hidup apalagi berdua, kan begitu. Makanya prinsip orang dulu itu kayak lidi satu gampang dipatahin, kalau bersama-sama kuat. Rumah tangga harusnya begitu, jangan malah rapuh. Jadi orang yang kuat dengan bersama, itu hukum alam. Tinggal bersama dengan siapa kita, dengan orang soleh, itu yang diinginkan. Shadiquka man abgak la man adhakak. Carilah teman yang menangis kalau kau berbuat salah, bukan tersenyum ketika kau terjebak dalam kesalahan. Pandai-pandai mencari teman hidup. Jangan ambil yang beda pemahaman jadi teman. Dalam arti teman akrab yang kamu curhat, karena manusia butuh teman lain dalam rangka mencari solusi. Nabi aja butuh teman 4 orang, itu orang mulia. Walaupun beliau bisa minta ke Allah langsung kan, cuma kan ana basarun mislukum yuha, kata Nabi, aku kan manusia biasa, cuma dapat wahyu, tetap butuh teman. Dipilihlah khulafaur rasyidin itu teman yang masya Allah itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar pun punya teman, Umar pun punya teman. Masya Allah, orang-orang yang betul-betul memahami kemuliaan tersebut. Ya. Jadi jangan sembarangan milih teman. La ya'lunakum khabala. Karena nanti pada akhirnya dia bakal nyusahin ente. Ente akrab sama non muslim, ya, sering dibantu sama dia, akhirnya tiap masuk akhir tahun bingung diri. Apalagi bulan Desember, masalah si Happy dan si Mary itu tiap tahun itu tuh. Gue bingung, Ustadz sih enak, temennya orang Islam semua. Kita nih yang langsung terjun ke lapangan, dibantu sama non muslim, masa kagak boleh ngomong si Happy sama si Mary sih, Tat? Begitu dia bilang. Ya mesti gimana, memang nggak boleh. Ya sama orang tiap melihat muka Ustadz pengen nanya yang pernah ditanya gitu loh. Akhirnya kan jadi fitnah antar Ustadz nanti. Ya Ustadz nyampein kalau hukum asalnya begini, nggak ada perbedaan antar Ustadz. Lalu Ustadz cuma nyampein qala Allah wa qala Rasul. Kalau ente minta pendapat ijtihad, jangan ke Ustadz, ke ulama. Ustadz cuma guru, ulama tanya. Al ulama warasatul anbiya. Nah, Ustadz berkumpul dengan teman-temannya menjadi sebuah fatwa ulama. Di situ keluarlah hukum. Nanti hukum sudah keluar dipatuhin, bukan dilanggar. Cari solusi. Ya, kadang-kadang udah tahu hukum, dicari lagi nih yang bilang boleh. Ini kan muskilah. Akhirnya timbullah perbedaan dan akhirnya terjadilah permusuhan. Kalau sudah begitu, itu yang sering terjadi begitu. Kita diperintahkan untuk bersabar. Jadi basic banget nih, takwa dan sabar tergantung pewarnaan teman. Di ayat 120-nya itu panjang ini ayatnya, kita nggak mungkin bahas nih. Anda baru mukadimah aja udah 1 jam kita ngebahas nih ayat itu. Kita bahas terus sampai asar, mau sampai asar. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Di penghujung ayatnya itu Allah firmankan, wa in tasbiru, jika kamu sabar, wa tattaqu, dan bertakwa. Dan ternyata sabarlah yang membuat orang itu bertakwa. Takwa itu ujung ibadah, la'allakum tattaqun. Nah, kalau bicara ibadah, wasta'inu bisobri wasolah. Betul ya, sabar, sholat, jadi orang yang bertakwa ente. Ya. Sabar, sholat, jadi orang yang bertakwa. Betul-betul nih. Wa in tasbiru wa tattaqu, dalam. Kalau kamu sabar artinya kamu beriman. Karena cuma orang beriman yang bisa sabar. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, orang yang beriman sabarlah. Teman saya nggak beriman sabar, pasrah, bukan sabar, beda. Pasrah sama sabar beda. Kalau sabar itu terus berusaha, kalau pasrah itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, beda nih. Ya, syariat mengatakan wa in tasbiru, kalaupun kamu sabar, tattaqun, dan bertakwa kepada Allah, la yadurukum kaiduhum syai'an, maka
mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Rakyat Indonesia, ya ayo jaga ukhuwah, kompak, sabar. Jangan terprovokasi oleh kebiadaban komunis, Syiah. Jangan terprovokasi. Jangan saling hujat di antara kita. Yang bagus saling mendoakan di antara kita. Ya, ini hati-hati nih, sebentar lagi musim pemilihan umum nih. Ya, banyak orang bermusuhan cuma gara-gara beda partai. Jangan terprovokasi. Ya, jadilah orang yang betul-betul paham. Kalau tangan nggak bisa merubah, lisan nggak didengerin, doa di antara kita jangan putus. Tetap doain kita, doain pemimpin kita, doain. Jangan gampang terprovokasi. Dalilnya ini, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurkum kaidum syai'an. Kalau kamu bisa sabar, bisa bertakwa, nggak ada yang berbahaya. Kita punya Allah. La yadurukum man dhalla idza tadaitum. Mereka itu zaiful hadara, peradaban palsu. Enggak usah takut sama non muslim, enggak usah takut sama orang-orang yang komunis, enggak usah takut yang melenceng agama-agama Syiah. Enggak usah takut, kita punya Allah. Kayak kita berbisnis, mereka punya modal, punya manajemen, kita punya Allah. Kaifa khawful faqr wa ana abdul ghani. Gimana saya takut miskin? Saya ini hamba Allah yang maha kaya. Punya prinsip. Enggak usah khawatir, jangan menghalalkan yang diharamkan dan jangan mengharamkan yang dihalalkan. Kita cuma ngejalanin takdir. Susah bersabar, senang bersyukur. Jangan pakai akal-akalan. Enggak, tak. Kalau enggak begini enggak bakal begitu, makanya begitu supaya begini. Korun ente kalau begitu. Ya, bukan berarti kita nggak boleh buat strategi, bukan. Itu kan keuntungan. Cuma kita bicara rezeki. Kalau rezeki itu kepercayaan Tuhan kita kepada kita. Karena Allah mengatakan, nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami kasih rezeki sama kamu buat mereka. Ibu, bapak pengen punya anak jadi orang kaya, pengusaha sukses. Bukan cuma sekolahnya suruh tinggi, dari kecil suruh rajin sedekah. Nah, besok Jumat, nak, Papa pengen minta tolong sama kamu. Ada sedikit rezeki ini, 100.000, jadiin 10 lah, 10 biji lah. Kakak pegang 2, adik 2. Besok hunting pengemis, latih. Papa lagi dapat untung nih, nak. Besok kita silaturahmi keluarga, nak. Adik papa tuh orang susah, kakak mama juga orang susah. Kamu, tante, om itu orang tua. Ini ada modal dari papa, nggak usah rame, kasih mereka, kasih hadiah. Didik anak tiap pulang sekolah, ada kembalian nggak? 500 perak, 1000 perak, sini, celengin. Kakak punya celengan, adik punya celengan. 2-3 bulan nanti tebok tuh celengan. Kakak punya, adik punya. Kakak belanja, adik belanja. Buat apa? Tahadu tahabu. Kakak kasih adik, adik kasih kakak. Dari kecil diajar begitu. Al-yadul ulya khairin min yadis sufla. Tuh. Masih ingat gak sih kita waktu merdeka tahun 45 sampai 1957 kita masih swasembada beras? Nasihat dari para ulama untuk mengembalikan fitrah kemerdekaan, ayo berpikir membantu tetangga. Vietnam dibantu, Thailand dibantu, Malaysia, betul? Dibantu swasembada beras kita. Padahal negeri yang miskin saat itu kita, terbukti perang pakai bambu runcing. Tapi kan bisa ngusir penjajah. Karena Allah bikin kerdil jiwa kafir itu, karena besarnya akidah orang Indonesia. Bambu runcing bisa ngusir penjajah. Kalau sekarang senjata canggih gandeng penjajah, masalahnya kita di situ. Kita nggak punya izah, karena nggak lagi kita berpikir membantu, yang ada cari bantuan. Mau sampai kapan kita mulia? Rumus hidupnya tangan di atas lebih baik daripada tangan yang. Ini rumus Islam yang jangan dihilangkan. Rumus itu suhulah, kemudahan. Dan agama itu kemudahan. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah dan kemudahan. Berikan agama supaya dapat kemudahan. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'an. Udah, Allah yang ngomong. Kalau kalian bisa bersabar, kalian bisa bertakwa dengan bagusnya agama, tipu daya musuh-musuh Islam tidak membahayakan kalian. Ya, tinggal yakin kan nih kita nih.
Kadang-kadang kita cuma mangut-mangut doang, yakinnya wallahu alam. Yang simpel aja lah. Nabi bilang apapun penyakitnya obatnya habatus sauda. Kita masih nggak yakin. Sering nggak denger itu? Alaikum bihabbas sauda fa inna fiha syifa min kulli da'il asam. Ini Nabi nih di atas profesor nih. Wahyu langsung. Kata Nabi, konsumsi itu jinten hitam habatus sauda. Obat semua penyakit kecuali maut. Obat semua. Ini kalau dipraktekin apotik gulung tikar. Apotik masuk, kadang lihat orang labil. Itu kata dokter kita, enggak tat, dokter kita Nabi yang ngomong. NANA BIB Nabi. Akidahnya remeng sih, susah ya. Jadi mau bilang apa? Makanya kita mau ngegas juga, kita ngeliat mukanya datar semua, males gitu loh ya. Sama Nabi aja nggak yakin. Apalagi sama kita. Ya, kalau berkoar, ayo kita di atas sunnah, Allahu Akbar. Nabi ikutin, Nabi. Ya. Ente pasang spanduk tuh di perempatan, di pertigaan, semua ajakan bid'ah, bukan ajakan sunnah. Sekarang kalau yang maksiat udah diiklankan, yang sunnah dianggap radikal, bareng-bareng dah. Shadaqallahul azim. Artinya the end, betul. Ya, insya Allah kita bisa berubah nih. Ini baru satu ayat, udah sejam lebih kita nih. Ya, intinya takwa dan sabar itu mukadimahnya seperti itu, ya. Surat Al-Imran ayat 125, atasan dikit. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumditkum rabbukum bi 5,000 minal malaika musawwimin. Ini ketika perang Badar ini. Saya pernah datang tuh di Badar waktu pakai motor dulu sama teman-teman tuh. Berhentilah kita di Jabal Malaika. Dijelaskan sama salah seorang ulama yang belakangnya Asingkiti itu ya. Beliau mengatakan perkiraan kita para ulama, inilah tempat Nabi ini mengikat untanya dan dibuatkan tenda di sini. Kemudian ayat ini dibaca sama dia. Allah utus para malaikat sebanyak 5,000 malaikat dari Jabal Malaikat. Saya pernah lihat itu kondisi itu ya. Tapi wallahu alam, itu kata ulama seperti itu. Jadi betul-betul memang saat itu untuk menang Romawi nggak mungkin karena Islam lebih sedikit jumlahnya. Tapi karena memang saat itu mereka yakin ini perang Allah yang nyuruh, Nabi yang nyontoin, walaupun sedikit nggak ngaruh, Allah pasti kasih bantuan. Ini contoh nih. Walaupun mungkin kita minoritas, tapi kan ayat turun. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira biidznillah. Kelompok kecil mengalahkan kelompok yang besar, izin Allah. Ini yang kita butuhkan, izin Allah. Makanya Allah pernah mengizinkan Indonesia merdeka cuma dengan bambu runcing. Allah pernah izinkan itu yang namanya Konstantinopel takluk di tangan Muhammad Al-Fatih dengan 40 pasukannya saja yang nggak banyak. Kenapa? Karena memang Allah izinkan sampai ke sana. Kita layak dapat itu. Seperti kita membaguskan agama dan kita jadi orang yang menegakkan syariat. Allah percayakan rezeki ke kita nanti karena melalui kita sampai ke banyak orang. Ternyata kita cuma rantai kehidupan orang lain. Ternyata kita cuma rantai kehidupan orang lain. Nanti keluarlah dalil mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Anda kalau bisa menunjukkan kebaikan ke orang, berpahala sebanyak orang yang berbuat kebaikan. Tuh. Ya, begitu pula sebaliknya dan lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat. Mulailah berpikir bagaimana memberikan manfaat, bukan mengambil manfaat. Nasihat ulama. Negeri kita butuh generasi yang memberi, bukan mengambil. Bukan para biong-biong di atas sana, bukan. Yang bagaimana cara menjual negara. Generasi yang berpikir memberi, bukan mengambil. Udah harus bangkit kita, nggak bisa. Ini negeri harus bangkit, rakyat harus kompak, jangan terprovokasi. Ayo mulai berpikir bagaimana mendatangkan manfaat, bukan cuma mengambil manfaat. Kata buzzer radikal tuh.
Ya, Masya Allah. Semoga Allah muliakan kita insya Allah ya. Ini bukti di zaman Nabi juga, kalau perlu Allah kirimkan 5.000 malaikat. Kalau perlu, nggak kejadian lagi sekarang karena mujizat Nabi ini. Ya, cuma pertolongan Allah pasti datang sama kita. Yang penting jangan berubah. Ya, agama ini mewarnai bukan diwarnai. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah. Taib, kita bicara, kita ngobrol. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nah. Baik, Pak Ustaz. Pertanyaannya pertama, bagaimana kaitan antara takdir dengan kenyataan seorang laki-laki atau perempuan sampai tuanya belum berjodoh? Nah. Kemudian sekarang ini sedang beredar banyak porno tentang prabu kasar. Apakah itu terperan nanti? Jangan tanya aneh, tanya apa yang ngerjain. Di Islam nggak ada istilah rebok wakasan, tuh nggak ada. Itu kan kebiasaan orang-orang non Muslim, dimana yang saya dengar, wallahu a'lam bishawab, dulu keyakinan orang-orang Hindu tentang masalah hari di mana para dewa itu memerintahkan untuk tolak bala karena turunnya hal-hal yang buruk menurut mereka lah. Dan saya nggak mau tahu itulah ya. Tapi yang pasti memang kalau buat orang Islam semua hari itu baik, karena memang Belanda tuh tahu untuk melawan orang-orang Islam nggak bakal menang. Makanya buka sejarah, semua pahlawan kita itu ditangkapnya dengan tipu muslihat, bukan dengan perang kan. Diajak untuk rapat, tangkap. Dan ternyata Belanda itu membuat fitnah. Islam ini nggak bisa dihancurin kecuali antar orang Islam yang saling menghancurkan. Mulailah difitnah lah tentang ritual-ritual non Muslim dulu itu, yang jadi kambing hitam itu Wali Songo. Padahal Wali Songo itu isinya ulama-ulama hebat, cuma kan kita baru katanya, nggak pernah buka tentang Wali Songo kan. Orang-orang mulia itu, Masya Allah ya. Bukalah buku api sejarah itu, bisa melotot kita nanti itu. Jahatnya Belanda itu kan bisa ngerubah. Lawang si Singamangaraja bisa jadi Kristen dari mana judulnya gitu loh. Ahmad Al-Lusi jadi Thomas Matulesi, Kristen. Sakera jadi kepala rampok. Padahal namanya kayak nama bapak saya Umar Bawazir itu. Ya padahal dia orang beragama, Masya Allah itu. Belum lagi banyaklah. Cut Nyadin yang berhijab dengan nikopnya bisa miring kondenya di 10.000 itu. Dan rakyat kita biasa-biasa aja, pahlawannya dihina. Nggak usah jauh-jauh lah. Ya sekarang lihat tuh, ada patung kudanya Pangeran Diponegoro di Jalan Menteng tuh. Kalau dulu kan saya dihujat masalah sorban Pangeran Diponegoro, betul? Karena saya greget aja, saya cinta sama Pangeran Diponegoro, dan saya melihat langsung lukisan yang Raden Saleh tentang sorban beliau. Antum datangnya ke Museum Indonesia sini, Museum Jakarta, ada fotonya itu, lukisan Raden Saleh ketika Pangeran Diponegoro mau digantung. Samain sorbannya dengan sorban yang ada di Yudhistira, IPS anak-anak sekolah itu. Saya bilang ini penghinaan. Sorban beliau itu mulia, sorbannya para mujahid. Sekarang kalau sorban yang dipertontonkan seperti yang di buku IPS, beliau menombak di atas kuda, bohong kalau nggak jatuh. Secara fashionnya nggak fashionable. Dan banyak yang seperti itu. Belanda tuh masuk ke situ. Karena fashion dunia itu Kristen yang megang. Kalau keuangan itu Yahudi. Dunia itu yang megang. Dibikin gimana caranya nih orang Islam ini nggak bangga dengan penampilannya. Oleh orang Islam bangga dengan isbal. Padahal antum lihat pahlawan antum semuanya nggak ada yang isbal. Karena memang ini iman. Setiap kain yang di bawah mata kaki neraka lebih berat. Ada ustadz yang ngomong, cuma masalah kain neraka, nabinya keras amat. Innalillah. Muskilahnya kan begitu kan. Wah, akhirnya tumpang tindih, udah terlalu kredit ini masalah. Ya sudahlah,
Saya nikmatin dihujat bertahun-tahun masalah kayak begitu gitu ya. Cuman akhirnya sekarang dirubah itu patung. Lihat kalau mau lihat sekarang di Menteng itu. Itu yang betul. Karena tipis mirip antara sorban Hindu dengan yang dipakai beliau gitu loh. Beliau tuh bener pakainya gitu loh. Lain sorbannya Mujahid tuh beda sekali, kenceng di kepala itu. Ya, ini terjadi. Ya makanya mesti diluruskan nih hal-hal seperti ini supaya kita tahu ya. Kemudian tadi yang kedua, yang pertama berkaitan tentang masalah jodoh. Kan udah dibilang rezeki, maut, jodoh urusan Allah. Ya nggak usah khawatir. Yang meninggal dalam kondisi nggak nikah bukan cuma Anda, banyak sekali. Ya kalau buat Allah semuanya mampu. Adam tidak punya orang tua, ada. Isa nggak punya bapak, ada. Cuma jangan dicontoh, ya. Tetap kita ada proses itu. Ya, maksudnya udah nggak usah khawatir. Allah ciptakan kamu buat beribadah. Ya, kalaupun belum datang jodoh, kan masih banyak ibadah yang lain. Jangan terlalu dipikirkan. Nggak kuat, solusinya puasa kan? Ada solusinya bukan enggak kan? Nah, jadi jangan sampai kesannya kalau yang namanya ibadah itu cuma nikah doang. Itu takdir dari Allah. Dan nggak usah khawatir kita berhusnuzon. Nggak sekarang, nggak lusa yang akan datang. Jodoh pasti datang. Nggak di dunia, malaikat nunggu kita insya Allah. Gitu ya. Jadi jangan dipermasalahkan. Ya karena banyak sekali orang menganggap bahwa ibadah seperti yang diinginkan. Padahal ibadah bukan cuma itu. Nanti masuk pernikahan, nikah, menggerutu, nggak punya anak. Kita ya Allah Tat, suami saya orang baik, saya juga insya Allah Tat. Kok kayaknya Allah nggak percaya sama kita gitu. Situ sama Aisyah baikan mana gitu loh. Aisyah bini Nabi juga nggak punya anak, biasa-biasa aja. Jangan suka paksa Tuhan untuk paham kita. Paksa diri kita untuk paham yang Tuhan mau lebih baik buat kita. Wallahu a'lam. Ya, fadhil. Nah. Baik. Yang selanjutnya, saya izin bertanya, apakah membeli barang dan membagi kartu kredit dicicil 0% dan saya bayar tepat waktu sehingga tidak dikenakan denda? Apakah masih tetap tidak boleh dan kena riba? Sebenarnya bukan masalah kita nggak bayar denda atau bayar dendanya, ya, akadnya kan konvensional, ya. Jadi ini yang nggak merubah, gitulah. Aduh, gimana ngomongnya ya? Sebenarnya mereka itu tanpa orang Islam gulung tikar loh. Coba orang Islamnya bisa gak kompak ya? Ayo kita buang nih ATM riba, buang. Ambil semua uang dari konvensional pindah ke syariah. Kalau nggak mereka gulung tikar, mohon-mohon. Cuma kitanya nggak berani, itu masalahnya. Akhirnya mau nggak mau terjebak dalam sistem mereka yang memanfaatkan ketakutan kita. Akhirnya sistemnya itu dirubah-rubah. Bunga 0%, ini sekian, yang membuat kita mumet. Ya karena mereka ngotak-ngatik, tidak ridho sampai kita ikut mereka. Karena udah bilang begitu deh. Ya, tidak ridho. Bir 0% alkohol, taruh memang nggak ada alkoholnya, taruh ya, wallahu alam, taruhlah. Tapi kan kemasannya kan tasyabbuh, kan menyerupai yang haram, betul? Laki-laki tidak boleh pakai cincin emas, pakai perak. Kalau disepuh emas, anak mah aneh kalau ada yang nanya begitu. Kan ente tahu emas haram. Kalau disepuh nggak haram, cuma menyerupai, betul? Mafhum gak nih? Makanya saya sampaikan dari kemarin ini bahasa gampang nih, perkataan Umar ibn al-Khattab, wa iyyakum wa tana'um wa ziyal ajam. Kata Umar, jauhkan dari kemewahan dan karakter orang-orang ajam. Orang ajam itu non Arab. Saat itu Arab, Romawi, Parsi. Ya, kenapa? Karena Umar takut sekali banyak orang kaya nanti hedon. Orang Islam makin kaya, makin mirip orang kafir. Terjadi gak? Terjadi. Orang Islam jadi orang kaya, konglomerat, bajunya kalau nggak yang dipakai orang Hollywood nggak dibeli. Gaya hidupnya, mobil-mobil mewah, mirip. Padahal kalau dia mau beli bukan untuk mirip, boleh-boleh aja.
Cuma yang banyak itu bangga mirip orang kafir. Anda pakai blue jeans, boleh. Mesin motor gede, panas, pakai bahan tebal. Mau kanvas, mau jeans, boleh. Cuma kalau Anda beli ini untuk mirip renegade, misalkan gitu ya, haram, tasabuh namanya. Ya, makanya saya bilang ustadz-ustadz yang suka menghujat ustadz pakai blue jeans, sini ngobrol. Ente jangan kayak non muslim demen gerutu di belakang aja, sini ngobrol. Tanya kenapa, tanya kenapa. Kita jelaskan nanti, sehingga antum jangan saling bersuuzon di antara kita, gitu loh. Nah ini yang dikhawatirkan nih, kita nih mirip non muslim. Ada jilbab pakai bendera Amerika. Atau macem-macem lah ya, sampai kita sholat pakai baju Manchester gambar setan merah, tapi auzubillah, gimana sih ya ini gini nih kata Umar, beliau mengatakan yakni waziyul ajam, karakter non muslim. Anda mau beli Harley boleh, cuma buat apa? Anda mau beli Lamborghini juga silakan, lawang uang Anda. Cuma buat apa? Islam itu bicara buat apanya? Karena syariat mengatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bentuk sempurnanya agama kamu ketika meninggalkan yang nggak bermanfaat. Mafhum? Anda mau beli branded tas, sepatu, silahkan. Kalau memang Anda tahu ada harga, ada rupa, kualitas. Cuma kalau beli dipoto-foto sekali ditaruh, itu sudah jadi sesuatu yang mubazir. Ya ayo lurusin nih, Islam ini fleksibel. Cuma nggak pengen menyerupai orang kafir gitu maksudnya ya. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Na'am. Selanjutnya, bagaimana jika kita tidak ikut merayakan Maulid Nabi? Apakah tanda kita tidak cinta kepada Rasul? Alih-alih acaranya bertujuan untuk menanamkan kecintaan Rasul atau syiar kepada sesama, di mana isi acara tersebut hanya sholawat dan tausiah. Taib. Inilah Indonesia akan mengemas sesuatu yang tidak dicontohkan sebagai ibadah. Kita mau ngomong cinta Rasul, cinta kita ke Rasul dibanding cintanya para sahabat Rasul ke Rasul, cintanya ulama tabi'in, ulama tabi'ut tabi'in, Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal, Sofyan al-Thawri, dan ulama-ulama hebat. Antum mau adu cinta sama mereka? Kita nggak ada seujung kukunya. Lihat, pernah gak mereka melakukan yang Anda lakukan? Apa mesti dikemas untuk menimbulkan cinta dengan berbuat bid'ah? Jujur, Anda punya handphone kan? Punya handphone kan? Tolong googling sekarang, tolong bantu saya. Tulis siapa yang pertama kali mengadakan acara Maulid, fadhol. Tulis. Akan keluar di situ Bani Ubaid Al-Qadda Al-Fatimiyah, Syiah Fatimiyah. Ini dakwah Syiah yang dulu dikumpulkan di Holland Indische School. Orang-orang Arab Syiah itu di-up oleh Belanda untuk bebas menyebarkan agama di Indonesia. Makanya pentolan Syiah yang sudah mati di Bandung itu terang-terangan, kami dengan ormas Islam yang besar di Indonesia itu sama, cuma bedanya kami imamiyah, mereka tidak. Ritual kami dipakai semua. Syiahnya mengakui itu. Jangan lagi kita pakai ngomong ini dakwah Islam, ini dakwah Syiah. Ya Ustaz, kita harus jaga supaya Syiah nggak masuk Indonesia. Udah telat, udah masuk parlemen, betul. Sekarang udah nggak usah dibikin bingung, udah nggak usah saling hujat. Ku anfusakum wa ahlikum addu alaikum bin nawajis, gigit hukum dengan geraham kali ya. Allahu a'lam. Satu penanya lagi kali ya, kita harus jalan soleh. Barakallahu fiik. Iya. Bahwa ibu-ibu putrinya dijaga enggak ributnya. Bagaimana hukumnya kalau di luar negeri makan es krim atau kue-kue yang langsung dijual di pinggir-pinggir jalan yang tanpa label
Kalau udah dibeli jangan ditanya, pakai aja udah. Waktu belum beli boleh nanya nih. Kayak dulu kita mungkin pernah kerja di perusahaan konvensional, punya rumah, punya mobil, khalas. Ya, orang Inggris bilang sing wis, ya, yang udah, was, sing wis, yang udah ya udah, tutup sudah. Ya, kita kalau pernah berbuat salah bertobat, bukan menghilangkan itu ya. Selama yang kita beli halal, gitu ya. Tapi yang pertama tadi apa? Tadi? Saya agak lupa tadi. Es krim. Kalau makanan begini, mungkin dia butuh label halal kali ya. Di luar negeri nggak ada label halal, betul? Nah, ya pecel lele juga nggak ada bacaan halal kan di sini juga ya. Dan lain-lain nggak ada bacaan halal sebenarnya ya. Sebenarnya kalau udah menjadi sesuatu yang memang diyakini halal oleh masyarakat, hukum asalnya halal. Tapi kalau butuh legalitas halal, itu nggak diberikan namanya syubhat. Nah, karena nggak ada kejelasan. Es krim pok misalkan gitu ya, nggak ada gitunya berarti aman. Ya walaupun ulama nggak ada yang berani nyoba, karena remeng di situ ya, nggak jelas gitu. Jadi saran saya sih kalau kita di negeri kafir, konsumsi aja ikan-ikanan lah. Karena ikan itu lebih aman lah buat kita ya, ketimbang kita mencoba sesuatu yang memang jelas. Walaupun ada dalil yang mengatakan wa ta'mu ahlul kitab hilun lakum, di Al-An'am itu sembelihannya ahlul kitab itu halal ya, sembelihannya ahlul kitab itu halal secara umum. Ahlul kitab itu ya Yahudi, Nasrani, karena mereka punya rujukan cara menyembelih gitu ya, wallahu alam. Tapi ulama tetap untuk kehati-hatian, karena setelah kita tahu cara motongnya mereka, diketok kepalanya, di ini kan berarti nggak bener kan. Ahsan berhati-hatilah ya. Disitulah ulama mendidik kita untuk menghindari traveling ke negeri-negeri kafir tanpa tujuan yang baik ya. Ya Allah jamaah, semoga manfaat yang disampaikan buat anak pribadi dan jamaah sekalian ya. Anak minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Jaga ukhuwah di antara kita, jangan bosan saling mendoakan ya. Doakan diri kita, keluarga kita, orang tua kita. Doa ini majelis taklim kita Ar-Roha dan At-Tabayyun, masjid kita tercinta At-Tabayyun ini semoga dijaga oleh Allah ya. Doakan pula para pemimpin kita, semoga Allah berikan penjagaan dan hidayah buat mereka semua insyaallah ya. Jadi rakyat yang baik dalam keagamaan, supaya Allah berikan anugerah pemimpin yang baik nanti insyaallah ya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.